محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk para pemirsa dan para pemerhati yang kami cintai. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang, kita akan mendengarkan penjelasan, informasi dan hal yang terkait dengan tema hari ini. Hari ini kita akan ketemu narasumber atau peneliti yang sangat jauh karena dari NTB, dari Nusa Tenggara Barat. Apa yang menarik sehingga penelitian ini diangkat, dan apa juga yang menjadi ketertarikan memilih prodi studi agama yang ada di IAIN ini jadi pilihan pertama untuk menempuh bangku perkuliahan. Dan nanti kita akan dengarkan secara lengkap kurikulum vitae atau identitas dari narasumber, dari nama dan seterusnya nanti akan kita terima langsung dari penjelasan narasumber. Tidak perlu panjang lebar lagi, saya kira kita akan lebih lebih bagus, lebih baik kita sampaikan langsung. Kita persilakan kepada narasumber. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya meneliti tentang tradisi, salah satu tradisi yang ada di Lombok, yaitu tradisi Talut Mesan Roa Jeluniwa di Desa Sukadana, Kecamatan Tararat. Tradisi Talut Mesan ini berarti penanaman batu nisan pada hari ke-9 setelah kematian. Ya, sebelumnya tolong perkenalan dulu dan nanti sama-sama tahu nama lengkapnya dan alamat. Sebelumnya mohon maaf, saya Mutmainah, NIM 933105319, Prodi Studi Agama. Saya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sekarang saya tinggal di BTN Rejo Mulyo. Ya, terima kasih. Berikutnya tadi sudah menyampaikan judulnya ya. Oke. Apa yang mengundang ketertarikan Mbak Mutmainah sehingga meneliti fenomena tadi? Jadi ketika tradisi ini dilaksanakan, saya melihat dan memantau masyarakat yang mengadakannya ada sesuatu yang berbeda. Saya sendiri yang sebagai masyarakat Lombok belum memahami betul tentang tradisi ini, begitu. Jadi ketika tradisi ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama yaitu masyarakat Desa Sukadana ini mengambil batu nisan yang berasal dari sungai. Kemudian mereka juga memakai batu nisan yang seperti biasa, yaitu yang diperjualbelikan atau yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, di dalam tradisi ini juga terdapat penamat, andang-andang, dan penurut, pelampak, dan istilah-istilah lainnya. Mungkin dijelaskan dengan bahasa Indonesia yang orang lebih tahu. Kalau penamat itu, kalau bahasa Indonesianya, penamat itu sesuatu simbol yang dijadikan sebagai akhir atau ditutupnya acara tahlilan. Oh, dari kata tamat berarti ya? Oke, Oh, iya. tamat begitu. Oh, iya. Kemudian kalau pelampak ini itu berupa sedekah barang-barang yang dipakai oleh si jenazah kepada orang yang mengurus jenazah tersebut. Jadi barang-barang yang dipakai selama hidup itu disedekahkan gitu. Ke orang yang Yang ketika
ketika meninggal itu. Yeah. Kemudian andang-andang ini ada pada setiap tradisi, tidak hanya pada tradisi Talat Mesan saja, tetapi setiap tradisi yang ada di suku Sasak. Andang-andang ini seperti sajian yang diberikan kepada yang memimpin sebuah tradisi. Nah, andang-andang ini berisi beras, uang, segelas air, kapur sirih, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada penurut. Nah, penurut ini merupakan hewan yang disembelih ketika hari ke-7 dan hari ke-9 kematian. Nah, dari sanalah peneliti tertarik untuk meneliti tradisi ini. Apakah dalam tradisi ini terdapat nilai-nilai sosial keagamaan yang seperti apa dan makna-makna yang terkandung dalam tradisi ini. Oke, sebelum lebih lanjut, tradisi yang ada di sana yang diteliti itu apa masih banyak dilakukan oleh masyarakat sana? Yang melakukannya mungkin sudah sedikit, tidak secara keseluruhan. Oh, iya. Ini tradisinya hanya ditemui di daerah Lombok Timur, salah satunya di Desa Sukadana. Kalau di perkotaan sudah tidak ada. Berarti masuk tradisi yang sudah langka ya. Okay. Sehingga mungkin kalau sama meneliti ini, satu sisi untuk mengetahui isinya apa, yang kedua mungkin akan melestarikan kembali tradisi itu ya. Emang kan kalau itu misalnya lenyap dengan mungkin digusur era yang sekarang gitu ya. Ya, terus berikutnya. Dari penelitian ini yaitu tujuan dari diambilnya batu yang dari sungai tersebut, yaitu mereka percaya bahwa batu tersebut kuat gitu Pak, kan dari alam gitu. Oh, iya. Lebih kuat dari tahan lama dari batu yang biasanya. Kemudian batu nisan ya tentunya bertujuan untuk sebagai penanda pemilik kubur tersebut. Dan diberi nama kan? yang batu dari sungai itu tidak. Oh, tidak. Terus mereka percaya batu tersebut yang akan membacakan tasbih kepada Allah dan pahalanya tersebut diniatkan kepada si pemilik ini. Batu nisan tersebut. Yang meninggal ya. Mungkin yang menjadi landasan itu kenapa kok batu sungai itu loh, batu sungai. Di samping kuat tadi itu gimana itu? Batu sungai ini kan melambangkan kesederhanaan juga sama menyatu dengan alam. Itu kalau nanti misalkan habis terus gimana? Batu barangkali satu saat kan habis kalau di sungai itu. Tetap dicari sampai ketemu. Oh gitu ya. Okay. Itu sebuah apa ya? Kepercayaan bahwa memang harus ada batu dari sungai. Seperti itu. Itu tradisi dari nenek moyang. Berarti bagian dari juga melestarikan tradisi, melanjutkan tradisi nenek moyang juga ya. Oke, terus batu yang satunya tadi? Tadi kan ada yang batu dari sungai, ada yang batu apa tadi? Nisan apa itu yang? Oh, batu yang biasa itu. Kalau batu biasa itu kan sebagai tanda, kan soalnya ada namanya. Oh, kasih nama ya? Sehingga sebagai penanda biar keluarganya mengetahui kuburan tersebut, begitu Pak. Itu berapa jumlahnya untuk yang batu nisan dan yang dari sungai itu? Untuk batu nisan yang berasal dari sungai itu satu pasang atau dua batu. Kemudian batu nisan yang
dibeli atau diukir nama itu juga 2, ada 1 pasang. Tempatnya berarti gimana ya? Berdampingan itu? Diletakkan untuk batu yang dari sungai itu di depan. Oh. Terus yang biasa yang di belakang. Berarti yang dari batu nisan yang biasa atau beli itu lebih tinggi atau gimana? Lebih tinggi. Oh iya. Ya nanti tulisan yang ditulis itu di tulisan itu kelihatan ya. Iya. Terus di sana terkait tradisi pemakaman itu dikasih bentuk bangunan atau enggak ya? Makamnya itu apanya diberi tanda? Tidak, hanya dikasihkan batu begitu Pak, batu kecil-kecil. Secara umum begitu ya? Iya, secara umum, tidak memakai semen. Oh. Tidak di sana. Kalau di sini kan banyak yang sudah diberikan semacam apa ya, tanda yang permanen gitu, makam itu. Tidak. Sana enggak biasa ya? Jadi nanti ada waktunya kuburan itu apa namanya, jatuh gitu tanahnya. Nah nanti kalau udah jatuh itu nanti berarti diadakan tahlilan sama di tanahnya diisi lagi dulu lagi itu. Tanah kan sudah lapuk yang di dalam. Tapi tanah makam kuburan masih luas ya, nggak sampai menggusur yang lama itu, tetap aja di sebelah itu. Kalau di penelitian ini Pak, di desa ini tidak, soalnya masih ada banyak yang kosong. Iya, masih banyak kosong berarti. Okay. Berarti nggak sampai menggusur yang lama gitu ya. Artinya keluarga masih terus tahu bahwa ini keluarga yang sudah meninggal, kalau berziarah atau apa masih tahu. Okay, Pak. Terus tradisi ziarah kalau itu tiap saat momen apa itu? Kalau ziarahnya itu setiap subuh, setelah salat subuh pagi sama sore Pak. Tiap hari apa? Setiap hari selama 9 hari. Oh itu. Jadi setelah 9 hari itu bisa berjarak Pak, tidak 2 kali dalam sehari. Jadi selama sampai 9 hari itu terus ya? Terus menerus. Habis subuh sampai habis sama dengan sore Pak. Sore. Itu seluruh warga begitu, artinya yang warga yang punya warga meninggal melakukan itu semua? Oke, untuk yang itu secara keseluruhan, tetapi yang membedakan itu untuk ini Pak, batu yang diambil dari sungai. Hanya dilaksanakan pada masyarakat desa Sukadana. Hanya di Sukadana itu? Okay. Yang lain tanpa batu yang dari sungai? Yang lain tanpa menggunakan batu dari sungai. Oh. Ada beda apa dengan daerah yang lain? Kalau daerah lain itu kan mereka udah percaya batu nisan yang dibeli itu udah cukup gitu Pak, sudah cukup. Apa itu karena mungkin terlalu ribet, generasi yang sekarang mungkin nggak pakai itu, atau dulu semuanya sebenarnya seperti yang di Sukadana itu? Apa beda memang sejak awal? Beda Pak, sejak awal. Jadi di daerah saya di kota Mataram itu tidak mengetahui sama sekali masalah tradisi ini Pak, begitu. Iya. Jadi itu sebuah khazanah tradisi yang harus dilestarikan. Karena dulu saya yakin atau kita yakin atau meyakini bahwa nenek moyang kita dulu itu perjuangan itu juga nggak mudah. Mungkin juga memerlukan waktu, memerlukan mungkin tenaga juga, atau mungkin untuk mengkondisikan itu butuh mengkomunikasikan dengan masyarakat. Hari ini mestinya memang penerus ini harus paham itu sehingga tetap melestarikan. Terus kalau di sana upaya-upaya apa ya untuk melestarikan itu? Upayanya itu Pak, pertama mereka tetap melaksanakan tradisi tersebut. Kemudian mereka mengajak atau memberi kesempatan kepada generasi selanjutnya atau terutama generasi muda untuk ikut andil dalam setiap penerapan tradisi ini. Acara itu ya? Okay. Mereka haruskan hadir gitu? Okay.
Jadi mereka dalam setiap tradisi ini juga membantu begitu Pak. Terlibat di dalam Terlibat kegiatan dalam itu ya? kegiatan. Artinya itu keluarga saja atau masyarakat satu desa atau satu lingkungan yang terlibat di acara itu? Yang satu lingkungan Pak. Jadi ada seperti remaja atau remaja apa namanya Pak? Remaja desa. Oh itu. Kalau taruna atau apa semacam itu? Oke, semacam itu. Mereka berkumpul dan membantu begitu. Ada juga yang namanya arisan begitu Pak. Arisan ini misal kalau ada yang meninggal, berarti mereka mengeluarkan mengumpulkan sembako begitu Pak. Nanti dikumpulkan. Oh sembako bentuknya? Oke, arisannya bentuk sembako. Bagi yang meninggal. Oke, kadang ada arisan, disebut arisan. Oh sembako ya? Ada ketentuan nggak? Ukuran berapa? Ada Pak, misal kalau mengeluarkan 5 kelapa, 5 Oh, kilo gitu. 5 kilo beras gitu Pak. Oh, ada ketentuan kesepakatan gitu ya? Iya. Ya, Tunjuk. sesuai. Oh gitu, ditunjuk si A si B itu apa bebas aja membawanya? Untuk membawa Untuk itu alasannya itu. kan ini ada kelompok gitu Pak. Hmm. Jadi misal kalau salah satu yang butuh berarti semuanya mengeluarkan ke Oh, sesuai kebutuhan. Oke. Oh gitu. Ya, ya. Sesuai kebutuhan. Artinya itu bagian juga untuk melestarikan tradisi itu pada generasi penerus generasi berikutnya itu memahami apa yang berlangsung tradisi yang sudah ada itu. Salah satunya bentuk arisan. Gitu ya. Terus terkait seperti kegiatan itu dikoordinir oleh misalnya tokoh masyarakat atau tokoh agama atau seperti apa? Tetap ada koordinir Pak, tapi di dalam ini pelaksanaan tahlilan itu dikoordinir oleh keluarga masing-masing itu Pak. Terus pemimpinnya ada semacam tokoh agama, kiai itu apa? Oke, tetap ada. Di sana ada nggak yang namanya, kalau di sini ada apa, udin yang ngurusi, begitu ngurusi kalau ada orang meninggal itu bagian ngurusi jenazah ada nggak yang di sana? Ada Pak. Itu di bawah naungan desa? Kalau itu belum tahu Pak. Oh, iya. Nah, di sini kan itu ada di Jawa ini, tiap desa itu ada petugas yang ngurusi jenazah orang meninggal. Terus yang pernikahan ada sendiri. Kalau jenazah itu tugas itu kadang kalau ada tokoh agama yang ikut bantu ya malah bareng-barengan gitu. Oke, kalau sama hasil penelitiannya seperti apa ya? Hasil penelitiannya yang pertama yaitu dalam tradisi ini terdapat nilai sosial keagamaan yang diantaranya yaitu nilai solidaritas, kemudian memperkuat ikatan sosial antara masyarakat, kemudian ibadah dan ketaatan kepada Allah, kemudian ketakwaan dan kesadaran akan akhirat, kemudian mengenang dan menghormati arwah yang meninggal, yang kemudian meningkatkan pemahaman agama serta sikap toleransi dalam organisasi. Artinya tradisi ini butuh dilestarikan ya? Karena ada nilai toleransi, nilai merekatkan secara sosial, secara kemasyarakatan, juga menanamkan nilai-nilai bahwa pemuda atau penerus itu harus melanjutkan tradisi dari nenek moyang yang dulu, yang sudah memperjuangkan tradisi itu, dan punya nilai yang positif karena itu ada nilai-nilai kebersamaan tadi ya. Ada nilai religius juga kalau melihat orang meninggal, tahlilan itu kan juga berarti religius. Terus itu ada tahlilan itu apa ya? Di sana tahlil itu juga biasa dilakukan ketika ada keluarga yang meninggal. Iya Pak. Tetap dilaksanakan untuk semuanya. Gitu ya. Sampai 9 hari, kemudian dilanjutkan ke 40. 40, 100, Oke, sampai 1 tahun. 1 tahun juga. Oke. Ada yang khol itu Oke, boleh. sampai 1000 hari itu ada juga. Kalau 1000 mungkin
biasanya setiap keluarga itu memperingati setiap tahun gitu Pak. Setiap tahun terus ya. Kalau ada rezeki. Bahasanya apa? Kirim doa gitu apa gimana? Dia kirim doa. Waktunya biasanya apa kalau sudah tahun berapa itu cari waktu apa yang dilakukan bulan tertentu atau Sesuai hari meninggal. oh mencari hari meninggalnya itu berarti Oke. sudah dasar untuk istilahnya kau juga ya mau kirim doa istilahnya di sana. Kirim doa. Kirim doa kirim doa ya, itu tradisi yang baik, positif dan harus dilestarikan. Ya mungkin saya ingin ada pesan-pesan untuk teman-teman terutama di SAA dan teman-teman yang mau masuk di SAA mungkin mengenalkan SAA seperti apa sampai Mbak Mutmainah ini dari Mataram, Selatan Tenggara Barat itu kuliah milih di SAA Kediri. Ada yang istimewa menurut Mbak Mutmainah? Jadi waktu di UIN Mataram begitu Pak. Saya pernah daftar dan diterima, tetapi saya tertarik kepada ini, direkomendasikan oleh Ustadz begitu. Kemudian ada 3 pilihan jurusan untuk beasiswa, ada studi agama, kemudian ilmu hadis, sama tasawuf. Oh, iya. Jadi di antara 3 itu milih SAA. Soalnya kan ilmu hadis itu sudah dipelajari di pondok. Kemudian SAA ini juga menantang juga sama menarik juga. Belum ada di pondok ada. Di Mataram juga belum ada. Oh iya belum ada. Jadi tertarik untuk masuk ke studi agama. Dan kalau boleh kita ketahui secara makro, SAA hari ini memang sebuah kebutuhan karena dalam era globalisasi ini butuh toleransi yang kuat di antara sama manusia. Apalagi di Indonesia juga Pancasila itu harus punya generasi yang terus melestarikan toleransi karena prinsip pada Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu ya termasuk. Berarti ada keistimewaan di sini menjadi pilihan itu. Terus pesan untuk teman-teman yang akan masuk atau memberikan informasi atau memberi semangat teman-teman masih kuliah di SAA. Pesan dan kesannya mungkin banyak dari mahasiswa yang jangan menyerah dan putus asa, apalagi berhenti di tengah jalan. Kita lanjut terus, nanti kita paham apa makna dan maksud dari mengambil jurusan ini. Ada makna tersendiri, ada keistimewaan tersendiri juga begitu. Apalagi seperti yang dibilang Bapak tadi, kita kan menghadapi zaman yang semakin modern dan banyak sekali kontroversi di TikTok, di medsos di medsos itu. Jadi kita sebagai mahasiswa studi agama-agama harus peka dan paham, dan kita harus bisa menyikapi yang ada di sosial media tersebut begitu Pak. Mungkin dari kita mengambil jurusan ini kita bisa mempelajarinya. Terus yang saya rasakan setelah masuk di SAA apa yang ilmu-ilmunya istimewa itu? Kalau ilmu yang istimewa ini Pak, sebelumnya ini kita berada di pondok, sedangkan pemikirannya itu Islami. Begitu Pak. Jadi waktu masuk ke SAA kita memiliki pandangan yang luas, tidak hanya iya Pak, begitu. Artinya memang ada nilai tambah yang luar biasa. Kita akan tahu agama-agama lain ya. Tapi yang kita perlu paham juga bahwa kita belajar agama lain itu dalam rangka semakin menguatkan dan membenarkan kebenaran nilai ajaran Islam dan untuk bertoleransi, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Paling tidak ukhuwah watoniyah. Dan hari ini secara global dibutuhkan ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah, sehingga seluruh manusia ini ya
makhluknya Allah, ciptaan Allah, kita juga harus menghormati ciptaan Allah. Kalau menghormati ciptaan Allah berarti sama menghormati yang menciptakan Allah itu sendiri. Saya kira itu, dan luar biasa para pemirsa dan pemerhati bahwa kita sudah begitu lengkap tadi disampaikan terkait termasuk mengapa memilih prodi studi agama-agama, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi atau menambah wawasan kita bahwa kita memang membutuhkan wawasan yang mengarah pada kemampuan kita untuk bertoleransi atau menghargai perbedaan. Mudah-mudahan manfaat untuk seterusnya dan sukses selalu untuk Mutmainah. Terima kasih kita hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.